Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini aku akan membahas soal ujian UIN Jakarta 2023 yang bagian pendidikan agama Islamnya ya. Nah, bagi kamu yang udah ujian hari ini untuk sesi 2, selamat dan semoga hasilnya memuaskan. Dan bagi adik-adik yang ujian sesi 2, boleh nonton video ini sebagai gambaran biar adik-adik bisa menjawab soal ujiannya. Oke, kalau yang masih keburu untuk ujiannya bisa pesan e-booknya ya, harganya 35.000. Kamu bisa pesan melalui WA-nya di sini ya. Nah, kita bahas soal agama Islam. Ini merupakan gambaran dari soal-soal sebelumnya dan semoga ini keluar nanti ujiannya juga ya. Oke, soal nomor 1, pengertian Al-Quran menurut etimologi bahasa adalah. Nah, pengertian Al-Quran menurut etimologi atau bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan kalau menurut istilah terminologi, Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Karena pertanyaannya tentang etimologi, berarti jawabannya apa? Adalah option C, yaitu artinya membaca atau dibaca. Oke, bisa ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, persetujuan Nabi SAW terhadap tindakan para sahabat disebut sebagai hadis. A. Qauli, B. Takriri, C. Fi'i, D. Wasfi. Nah, kalau qauli itu artinya segala bentuk kata atau ucapan yang disadarkan kepada Rasulullah. Jadi ini bukan ya. Sedangkan yang option B, takriri, yaitu ketentuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan para sahabatnya, juga bukan. Sedangkan yang C, yaitu fi'i, semua tindakan yang disadarkan kepada Rasulullah. Nah, jadi semua tindakan kepada para sahabat juga boleh ya. Jadi ini lebih tepat jawabannya adalah option C. Kemudian menurut Wasfi, menceritakan sifat atau kepribadian serta keadaan fisik Rasulullah. Jadi ini bukan juga. Jadi jawaban lebih tepat adalah si option C. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini istilah lain yang sering digunakan untuk pengertian hadis adalah. Oke, kalau misalnya kita cek yang option A, sunnah. Adik tahu sunnah? Sunnah itu adalah istilah lain dari hadis atau segala perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan dari Nabi yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi ini masuklah istilah lain kan? Jadi jawabannya apa? Adalah option A. Sambil belajar juga nggak apa-apa, adik-adik bisa cek yang option B, riwayah. Riwayah itu adalah suatu hadis yang mengkaji tentang periwayatan hadis secara teliti mengenai semua hal yang disadarkan kepada Nabi. Jadi ini bukan. Sedangkan C, kisah, cerita, kejadian, sejarah, dan sebagainya. Ya. Jadi bisa catat pengertian masing-masing, mana tahu nanti keluar juga ya. Sedangkan hikayah adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik ya, yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan atau kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah option A. Oke, bisa ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Nomor 4 adalah kalimat yang digarisbawahi dalam kalimat di bawah ini adalah. Oke, ada yang bisa jawab nomor 4? Nah, nomor 4 ini kan ada man lam yaskurin nasya lam yaskurillah. Nah, secara umum ya, sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis jika tidak memiliki unsur ya. Apa aja unsurnya? Ada rawi, sanad ya. Ada rawi, sanad, kemudian ada muhajrid ya, kemudian ada matan, kemudian ada lagi yang belum disebutkan di sini adalah siyakul. Nah, karena di soal itu dia man lam yaskurin nasya lam yaskurillah, berarti ini masuk kepada adalah apa? Yaitu adalah matan. Matan itu apa? Matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawinya. Nah, jadi lebih tepat jawabannya adalah option B.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Surat Al-Fatihah atau ayat dalam surat Al-Fatihah menjelaskan aspek akidah adalah. Oke, yang membahas tentang aspek akidah. Jadi bisa menjawab option apa? Adalah option C. Kenapa C? Di C ini ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya kan? Nah, surah Al-Fatihah itu mengandung 3 macam tauhid nantinya, di mana tauhid yang pertama itu adalah tauhid rububiyah, pengesaan dalam perbuatan Allah yang diambil dari ayat Rabbil Alamin. Sedangkan yang B, tauhid uluhiyah, pengesaan ibadah hanya untuk Allah yang diambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi yang ini nih, ini termasuk ke dalam tauhid yang uluhiyah. Oke. Nah, jawaban lebih tepat adalah option C yang berkaitan dengan aspek ibadahnya. Bukan, aspek akidah. Sorry, aspek akidah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Kandungan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Sad 27 di bawah ini adalah. Nah, menurut kandungan firman Allah Quran Sad ayat 27, dia membahas tentang penciptaan langit dan bumi serta celakanya orang-orang kafir. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah meminta kita untuk mensyukuri nikmatnya. Jadi jawaban lebih tepat di sini adalah option D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kandungan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran 104 bawah ini adalah wal takun minkum ummatan yad'una ilai khairin wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, nomor 7 ini dia membicarakan tentang apa? Allah memerintahkan sebagian umat Islam untuk berdakwah serta amal makruf dan nahi munkar. Jadi ini jawaban lebih tepatnya adalah option C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kandungan dari hadis Rasulullah SAW di bawah ini adalah inna hizamal jaza'u izamil bala'i wa innallaha iza ahabbal qauman talahum faman radiya falahur rada wa man sahita falahus sahatu. Nah, jadi di sini artinya apa? Bahwa kandungan hadis Rasulullah tersebut adalah kita diminta untuk sabar terhadap ujian yang diberikan Allah, karena ujian tersebut merupakan bentuk cinta Allah kepada hambanya dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan besar ujian yang diterimanya. Jadi kalian jangan putus asa ketika ada ujian itu, pasti Allah akan memberikan pahala yang sungguh besar kepada kita. Jadi lebih tepat jawabannya apa? Adalah option D. Next, soal nomor 9. Al-Quran surat Asy-Syu'ara 215 bahwa ini menjelaskan tentang wa inzir ashiratakal uqrabin. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Artinya apa? Tentang perintah berdakwah kepada kerabat dekat. Nah, jadi jawabannya apa? Adalah option D. Berarti kalian harus bisa deh mengartikan setiap kata-katanya ya. Oke, next soal terakhir. Strategi dakwah terhadap kaum mukmin dalam Quran surat Al-Syu'ara 215 bawah ini adalah wa'uh firjanahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Nah, artinya apa? Adalah bersikap rendah hati ya. Jadi jawabannya adalah option B. Next, itu dulu. Mungkin aku bikin videonya itu kayak apa ya, kayak udah dekat-dekat mau ujian ya, karena baru ada kesempatan, karena emang sibuk akhir-akhir ini. Semoga video ini membantu kamu walaupun hanya beberapa menit lagi ya menuju ujian, setidaknya bisa untuk dipelajari untuk sesi 2-nya. Semua video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.